Assalamualaikum. Sering ada yang bertanya kepada saya, fitrah itu maknanya apa sih? Nah, ini menarik. Begini, kaidah dasarnya adalah segala sesuatu yang merupakan istilah syariat, maka makna syar'i muqaddam ala makna lughawi bittifaqi ahli syar'i. Makna secara syariat itu didahulukan daripada makna secara bahasa sebagaimana kesepakatan para ahli syariat. Karena itu kita harus disiplin betul. Mohon maaf, ada istilah-istilah yang dari akar katanya sama, tetapi ini membawa implikasi yang sangat berbeda ketika digunakan di tempat yang berbeda. Suami istri ketika mengumpuli, mereka berkumpul suami istri itu dalam hubungan yang sangat khusus, itu akar katanya sama dengan ketika orang menggabungkan sholat. Misalnya karena hujan, jamak matar. Nah, hubungan khusus suami istri tadi tidak boleh di masjid. Jamak matar tempatnya di masjid. Ini contoh sederhana. Ini saya tidak ingin membahas sebutannya itu ya, karena saya tidak enak. Itu belum lagi nanti ada, masih akar katanya juga sama. Akarnya juga sama, tetapi maknanya juga sangat jauh berbeda. Dengan demikian maka, ketika ada yang bertanya kepada saya, atau kepada kita ketika kita ingin mencari maknanya, kita perlu tahu dulu makna secara syar'i itu seperti apa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu apa maknanya? Apakah salat berarti kita melakukan takbiratul ihram, padahal ini Allah dan malaikatnya? Nah, saya tidak membahas secara rinci berkenaan dengan ini, tetapi ini sekedar contoh bahwa akar kata yang sama tidak senantiasa menunjukkan implikasi yang sama. Salat tidak dapat diganti dengan sholawatan. Walaupun secara makna ini memiliki makna yang sama, tetapi begitu menjadi istilah syar'i, maka sholat itu satu rangkaian peribadahan yang ada awalannya begini dan akhirannya begini, yang akhirannya pun tidak dapat digantikan dengan yang lain. Ini hanya sekedar untuk memahamkan betapa ketika kita memaknai sesuatu harus merujuk kepada maknanya secara syariat. Bagaimana dengan al-fitrah? Al-fitrah itu kita temukan dalam Al-Quran yang jelas-jelas menggunakan kata fitrah hanya satu kali dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Sedangkan kalau dalam hadis, Masya Allah, ini redaksi pokoknya, ini secara keseluruhan membahas tentang al-fitrah. Secara keseluruhan, ada 22 redaksi pokok. Redaksi pokok itu artinya begini, contohnya gini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu. Ada yang fa'abawahu yuhawidanihi, au yumajisanihi, au yunassiranihi. Satu. Ada yang fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajisanihi. Dua. Ada lagi. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yusyarrikanihi, menjadikannya musyrik, au yukaffiranihi, atau menjadikannya kafir. Tiga. Satu matan pokok, redaksinya bisa 3 macam, itu pun belum lagi kalau kita tengok riwayatnya. Jalur periwayatannya bisa berbeda-beda sehingga satu matan pokok itu hadisnya bisa lebih dari 3. Ada lagi yang lain? Ada banyak. Karena tadi saya sebutkan ada 22 redaksi pokok. Contoh, ada hadis yang berbunyi laisa min mauludin illa yuladu ala hadhil millah atau ala hadhil fitrah. Atau misalnya yang lain lagi, laisa min mauludin yulad illa. Tadi kan illa yulad ya. Nah, ini dibalik. Ya, jadi yuladu illa, lain kecuali. Ada lagi redaksi yang menggunakan ma min mauludin dan lain-lain. Atau sama-sama menggunakan kata kullu mauludin, itu ada yang akhirannya agak berbeda. Kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Yang dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa begitu anak itu mulai bisa yu'riba anhu lisanuhu, kita perlu cek, kita perlu melakukan assessment. Apakah dia itu masih tegak di atas al-fitrah ataukah dia sudah mulai berpaling. Yang dari sini menegaskan kembali bahwa tugas kita itu menjaga al-fitrah, bukan menemukan. Begitu kita mengatakan menemukan, pasti salah, 100% salah. Kenapa? Menyelisih seluruh hadis sahih. Seluruh hadis sahih. Nanti kita menemukan juga, kullu mauludin yuladu alal fitrah, hatta yuriba anhu lisanuhu, faida abbaro, tadi faida a'roba, ini faida abbaro anhu lisanuhu, imma syakiran wa imma kafura.
Ini merujuk usia berapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa ini merujuk pada usia mumayyiz 7 tahun. Yang ini sekali lagi kita perlu melakukan assessment. Nah, ada kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Ada kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa'abawahu. Tadi nggak pakai fa'abawahu. Nah, lain waktu kita bicarakan secara lebih khusus. Ini semua hanyalah pengantar bahwa dari sekian banyak yang saya tidak sebutkan seluruhnya dari 22 redaksi pokok tadi, seluruhnya maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah al-Islam. Nah, jadi nanti kita bisa lihat dalam buku As'ilatul Atfal Al-Imaniyah ada peringatan serius agar kita tidak tergelincir untuk memaknai al-fitrah sebagai mauhibah wa tafawuq. Giftedness and talent. Giftedness itu semacam apa ya? Kalau talent itu keberbakatan. Ini hal yang sangat fundamental. Apalagi kalau kita tengok dalam buku Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzahib Naswiha yang ditulis oleh Syekh Ali ibn Abdullah ibn Ali Al-Qarni. Masya Allah, ini buku yang sangat bagus. Lalu kembali lagi, maknanya apa? Mari kita tengok dalam Al-Quran terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu itu, maknanya totally, secara total itu betul-betul perhatikan wajah ini representasi diri kita secara keseluruhan. Lid-dini kepada agama ini hanifah, secara hanif. Hanif itu bukan cuma lurus. Kalau cuma lurus jalan tol juga lurus. Hanif itu adalah tegak lurus kepada kebenaran, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Ini hanif. Fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Para mufassir menerangkan bahwa fitrah itu merupakan badal pengganti kata hanif. Nah, di dalam ayat ini kata fitrah dinisbahkan kepada Allah. Siapa yang menisbahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka konsekuensinya yang disebut sebagai fitrah itu ialah sesuatu yang mamduh. Mamduh itu secara mutlak terpuji. Bakat, orang punya bakat melukis bisa untuk hal yang baik, bisa untuk yang buruk. Karena itu tidak mamduh. Kecerdasan, orang bisa menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Karena itu tidak mamduh. Sifat-sifat bawaan, misalnya ada orang yang perasa, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Karena itu tidak mamduh. Karena itu segala sesuatu yang tidak mamduh tersebut bukan dan tidak boleh disebut sebagai fitrah. Disinilah sering terjadi kerancuan. Contohnya, sesuatu yang sebenarnya merupakan kecenderungan umum laki-laki, kecenderungan umum perempuan, meskipun masih perlu diuji, itu bukanlah fitrah. Tapi orang sering mengatakan fitrahnya perempuan, fitrahnya laki-laki, fitrahnya anak. Padahal sebenarnya tabiatul mar'ah, tabiatnya perempuan misalnya. Ini sekedar peristilahan. Tapi kembali lagi, fitratullahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Insyaallah lain waktu kita akan bahas mengenai bagian berikutnya dari fitratullahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah ila akhir ayat. Insyaallah kita bahas. Tapi di sini mari kita tengok. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan al-fitrah di situ? Al-fitrah tadi pengganti merupakan badal dari hanif. Al-fitrah disebutkan kepada Allah. Dan ini Ibn Ashur rahimahullah ta'ala menyebut kata al-fitrah pada saat menafsirkan. Dan ini mufassir. Mufassir artinya menafsirkan, memiliki kaidah-kaidah tafsir. Menafsirkan ayat berkenaan dengan ketika manusia itu masih dalam ruh, diambil janji, diambil ikatan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum, maka kita semua dahulu mengatakan bala syahidna. Sehingga dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa al-fitrah itu adalah ma'rifatus sabiqah. Karena itu kalau kita hendak mendidik anak, yang perlu kita perhatikan penjaganya apa? Namanya penjaga berarti sesuatu yang ada di luarnya. Sesuatu yang ada di luarnya. Penjaganya apa? Penjaganya apa? Karena manusia itu pertama lahir dalam keadaan di atas al-fitrah, yang kedua mereka lahir itu la ta'lamuna syai'ah, tidak memiliki pengetahuan apapun. Jadi
Manusia lahir dalam keadaan dasar fitrah, manusia lahir dalam keadaan tidak berpengetahuan. Dasarnya kalau begitu untuk menjadi apa? Bukan fitrah. Apa itu? Kita akan bincang di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.